Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ketemu lagi lewat online. Saya percaya Tuhan ada di setiap rumah tangga kita masing-masing. Mari kita akan sujud di altarnya, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang diberi tema Roh Kudus membimbing berfungsi sebagai tubuh. Manusia dipilih, dipanggil, dan dibenarkan, dikuduskan dari konsep dan gaya hidup duniawinya lewat firman, agar pada waktunya bisa dimuliakan. Roma 8 ayatnya yang ke-30. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian hari bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal 4 ayat yang ke-18. Sebaliknya, orang fasik, yaitu orang yang tidak taat akan firman, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Amsal 4 ayatnya yang ke-19. Sedang dimuliakan, diagungkan, menerima kasih karunia-Nya yang luar biasa hanya melalui kesatuan tubuh Kristus atau eklesia dengan Yesus sebagai kepala. Efesus 2 ayatnya 22-23. Aliran kasih, kebaikan, dan kuasa mengalir kepada tubuh yang tunduk kepada kepala. Umat yang terhisap sebagai bagian tubuh gereja atau eklesia, ia ada dalam perlindungan atau kota berkubu, sehingga alam maut pun atau Hades tidak bisa menyentuhnya. Matius 16 ayatnya yang ke-18. Umat sebagai bagian tubuhnya masing-masing diberi talenta atau kemampuan untuk berfungsi, berguna, dan bermanfaat sekecil apapun agar memberi dampak positif bagi tubuhnya. Matius 24 ayat 1-30. Selebihnya, yang tidak mau memberdayakan talentanya akan menerima hukuman, dibuang dalam kegelapan atau Hades. Disinilah kita sadar pentingnya hidup dipimpin di dalam jalan yang benar, mata rohani terbuka, dan melihat siapa dirinya dan apa fungsinya bagi kemuliaan kepala gereja. Digambarkan dengan jelas sebagai bagian tubuhnya dalam 1 Korintus 12 ayat 12-27. Masing-masing bagian saling melengkapi, tidak merasa paling penting atau paling berguna. Berbagai macam sinode di bumi ini, termasuk sebagai gembala atau hamba Tuhan, majelis, penatua, diaken, jangan merasa paling penting kedudukannya, merasa lebih tinggi dan minta dihormati lebih dari yang lain. Perlu sadar, semua jabatan dan kedudukan akan tiba waktunya selesai, entah karena usia atau ketetapan organisasi. Kalau dari awal sadar, maka tidak akan ada post-follower syndrome saat punya posisi atau kedudukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa baca di dalam Lukas 17 ayat 7-10. Kami adalah hamba-hamba atau dolos yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sebagai hamba,
seharusnya tanpa minta dihormati mereka yang dilayani. Toh mereka kalau sadar pasti menghargai, berterima kasih karena telah dituntun di jalan yang benar. Kalau belum sadar, pasti waktunya Tuhan menyadarkan. Sebaliknya, hanya sebagai petugas pembersih gereja, jangan minder atau rendah diri. Mungkin manusia tidak menghargainya. Tuhan melihat ketulusan saat melakukan fungsinya atau talentanya. Tuhan menghargai dan mempromosikan pada waktunya. Contoh, koster gereja di daerah Jepara selama berpuluh tahun melakukan fungsinya dengan tulus. Tuhan promosikan anak-anaknya sarjana semua. Ada yang bertugas di kedutaan di Amerika Serikat. Semua indah pada waktunya, asal setia dan tekun memberdayakan talenta dan fungsi yang Tuhan tetapkan sampai akhir. Di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 13, misal dipercayakan Tuhan sebagai bendaharanya merasa lebih dari yang belum dipercaya, bersifat arogan dan merendahkan orang lain di bawahnya. Minta diberi kedudukan karena kekayaan yang dimilikinya. Kalau bicara, minta semua mengiyakan. Kalau tidak, marah dan tersinggung. Karena merasa dirinya adalah pemilik, bukan pengelola. Lupa di dalam 1 Samuel 2 ayat 7. Bendahara yang bersikap seperti itu, Tuhan memberi peringatan. Kepercayaan yang diberikan kepadanya akan diambil. Tuhan tidak kekurangan cara melakukannya. Maka bendahara yang sadar dengan cerdik cepat bersikap murah hati. Jadi, betapa pentingnya sebagai orang percaya hidup dituntun firman atau kebenaran. Sebab hanya kedewasaan rohanilah umat bisa tahu fungsi dirinya sebagai bagian tubuhnya. Pada waktunya secara struktural tidak di posisinya lagi, masih ada fungsi yang tidak kalah penting, yaitu sebagai pendoa. Di saat seperti sekarang inilah semua orang percaya sedang dilatih jadi pendoa. Sesungguhnya semua yang baik sudah Tuhan sediakan bagi umatnya yang mau berfungsi sebagai bagian tubuh Kristus. Di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat, kemuliaan, dan kehormatan. Matius 133 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sujud di altarnya dengan menaikkan pujian, jadikan kami satu. Selama ada kesempatan, mari kita perbaiki diri, jangan sampai terlambat, karena waktu yang ada sangat berharga dan kedatangannya juga sudah di ambang pintu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.